Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingan Putri Kurnia dengan NIM 2011311016. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus preoperasi dengan mata kuliah Nutricare dengan dosen pengampu Ibu Unzia Khadijah MGZ. Identitas pasien, nama Nyonya Ana, usia 62 tahun, berat badan 45 kg, tinggi badan 145 cm, dengan pekerjaan pedagang. Keluhannya yaitu 6 bulan lalu pasien merasa kaku perut, 2 bulan lalu ada benjolan di perut sebelah kanan, sehari sebelum MRS pasien muntah 7 kali, ada gumpalan berwarna hitam seperti petis, diagnosa penyakit CA kolon ascendent, diagnosa bedah CA maligna kolon transversum depre operasi. Asesmen antropometri dengan usia 46 tahun, TB 145 kg, dan berat badan 45 kg, BBI tinggi badan dikurangi 100 dikali 90%, yaitu 145 dikurangi 100 dikali 90%, 45 dikali 0,9 sama dengan 40,5. Dan IMT, berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2 kg per meter persegi, sama dengan 45 dibagi 1,45 kuadrat kilogram per meter persegi sama dengan 21,4 kilogram per meter persegi, yaitu normal. Untuk biokimianya, leukosit normal, Hb rendah, PVC rendah, trombosit tinggi, albumin rendah, GDS normal, ureum normal, kreatinin normal, SGOT normal, SGPT normal, serologi CEA tinggi, NA normal, K normal, dan CL rendah. Untuk fisik klinisnya, KU hasilnya komposimetris, kategori abdomennya hasilnya flat, kategori datar, suhunya 36 derajat Celcius, kategori normal, nadinya normal, frekuensi buang air kecil juga normal. Diagnosis bedahnya CA maligna kolon transversum depre operasi. Untuk fisik klinisnya, selanjutnya pemeriksaan penunjang, USG hasilnya sus, K kolon ascendent, pemeriksaan hasil BNO dan kolon in loop, hasilnya sus maligno kolon transferum, pemeriksaan DEKG, hasil RBBBB kompleks EC faktor usia, pemeriksaan DD, hasilnya gangguan elektrolit. Riwayat penyakit, pasien menderita penyakit MAS sejak usia muda. Riwayat gizi terdahulunya, dalam 6 bulan terakhir nafsu makan pasien menurun, frekuensi makan 2-3 kali per hari, makanan yang sering dikonsumsi ikan, telur, tahu, tempe, sayur, bayam, wortel, labu siam, papaya, dan pisang. Selanjutnya pasien minum teh setiap hari dan kadang minum susu segar. Untuk dietary historinya, dengan energi 1532,0 kilokalori, karbohidratnya 182 gram, proteinnya 45 gram, lemaknya 81 gram, dengan AMB 655 ditambah 9,6 kali BBA ditambah 1,8 kali tinggi badan dikurangi 44,7 kali umur, sama dengan 655 ditambah 9,6 dikali 45 ditambah 1,8 kali 145 dikurangi 4,7 kali 62, yaitu 655 ditambah 432 ditambah 261 dikurangi 291,4 dengan hasil 1056,6 kilokalori. Dengan TEE-nya AMB kali FA kali FS 1506 dikali 1,2 kali 1,4 sama dengan 1774 kilokalori. Untuk energi kebutuhannya sendiri, pagi 25% kali TEE 0,25 kali 1774, hasilnya 443,5 kilokalori. Untuk seringan paginya 10% kali TEE 0,1 kali 1774 kilokalori dengan hasil 177,4 kilokalori. Untuk siangnya 30% kali TEE 0,3 kali 1774 kilokalori dengan hasil 532,2 kilokalori. Dengan silangan sore 10% kali TEE dengan hasil 177,4 kilokalori.
Malamnya 25% kali TE dengan hasil 443,5 kilokalori. Untuk perhitungan makronutrien, karbohidratnya 55% kali kebutuhan dibagi 4 dengan hasil 243,9 gram. Untuk proteinnya 15% kali kebutuhan dibagi 4 dengan hasil 66,5 gram. Untuk lemaknya 20% kali kebutuhan dibagi 9 dengan hasil 38,8 gram. Untuk persen tingkat konsumsinya, energinya 1532,0 dibagi 1774,0 dikali 100% yaitu 87,8% defisit. Untuk karbohidratnya 182 dibagi 243,9 kali 100% dengan hasil 74,6 yaitu defisit. Untuk lemaknya 81 dibagi 38,8 kali 100% dengan hasil 208,8 yaitu defisit. Untuk proteinnya 45 dibagi 66,5 kali 100% dengan hasil 67,7% yaitu kelebihan. Untuk diagnosa sendiri, NI 1.4 asupan energi tidak adekuat berkaitan dengan asupan energi yang tidak tercukupi ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi defisit yaitu 68,3%. Kekurangan NI 2.1 kekurangan intake makanan dan minuman oral berkaitan dengan faktor fisiologis meningkatnya kebutuhan energi penyakit kanker ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi 87,8% defisit, karbohidrat 74,6% defisit, protein 67,7% defisit, dan lemak 208,8% kelebihan. NI 5.2 peningkatan kebutuhan zat gizi Fe berkaitan dengan faktor fisiologis penyakit ditandai dengan pemeriksaan laboratorium Hb rendah yaitu 10 gram per dl. NI 5.2 peningkatan kebutuhan zat gizi Fe berkaitan dengan faktor fisiologis penyakit ditandai dengan pemeriksaan laboratorium PVC rendah yaitu 37,4. Untuk NI 5.6.2 kelebihan asupan lemak berkaitan dengan asupan lemak yang berlebih ditandai dengan persen tingkat konsumsi lemak 208,8%. Untuk diagnosa selanjutnya, NI 5.7.3 kekurangan intake protein berkaitan dengan asupan protein yang tidak terpenuhi ditandai dengan persen tingkat konsumsi protein defisit yaitu 67,7%. NI 5.8.1 kekurangan intake karbohidrat berkaitan dengan asupan karbohidrat yang tidak terpenuhi ditandai dengan persen tingkat konsumsi karbohidrat defisit yaitu 87,8%. NB 1.1 kurangnya pengetahuan terkait nutrisi berkaitan dengan kurang memperhatikan zat gizi pada makanan yang dikonsumsi, ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi, karbohidrat, dan protein yang kurang, sedangkan lemak berlebih. Untuk NB 1.4 kurang dapat menjaga atau memonitoring diri berkaitan dengan ketepatan waktu dan porsi pada saat makan, ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi, karbohidrat, dan protein yang kurang, sedangkan lemak berlebih. Untuk intervensinya, pemberian terapi diet ND 1.1 pemberian diet tinggi, energi tinggi protein, preskripsi diet, jenis diet tinggi, energi tinggi protein, bentuk makanan biasa kaya karbohidrat, rutenya oral, frekuensinya 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Untuk tujuan dietnya sendiri, mengusahakan status gizi pasien tetap normal atau optimal saat pembedahan. Yang kedua, tersedia cadangan untuk mengatasi stres. Yang ketiga, dibutuhkan untuk penyembuhan luka cepat. Untuk prinsip dietnya, energi diberikan cukup, protein diberikan cukup, lemak diberikan cukup, dan karbohidrat juga diberikan dengan cukup. Untuk intervensi selanjutnya yaitu syarat diet. Energi pasien dengan status gizi kurang diberikan 40-45 kilokalori per kilogram. Berat badan pasien dengan status gizi normal sesuai kebutuhan, sedangkan pasien dengan status gizi lebih dikurangi 10-25% dari kebutuhan normal. Untuk FS atau faktor stresnya sendiri disesuaikan dengan penyakit tertentu pada pasien. Proteinnya pasien dengan status gizi kurang, anemia diberikan 1,5-2 gram per kilogram berat badan, sedangkan pasien dengan status gizi normal lebih diberikan 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan.
Yang ketiga, lemak diberikan 15-25% dari kebutuhan. Untuk karbohidratnya diberikan sisa dari kebutuhan. Untuk vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan. Bila terjadi defisiensi vitamin yang diberikan diutamakan vitamin B, C, dan K. Diberikan makanan yang rendah sisa untuk mudah pembersihan dalam saluran cerna. Kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat tetap disesuaikan dengan keadaan penyakit pasien. Untuk bahan makanan yang dianjurkan yaitu sayuran tanpa kulit dan biji, buah-buahan, roti, gandum, daging, dan unggas tanpa lemak, produk susu tanpa lemak. Untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan, makanan kaya serat, protein olahan, makanan pedas, makanan manis, minuman beralkohol, dan kafein. Selanjutnya, NE1, konten atau materi edukasi memberi anjuran atau melatih pasien terkait diet tinggi zat besi sehingga pengetahuan pasien meningkat. NE.2, penerapan edukasi gizi memberikan anjuran serta melatih pasien agar pemahaman dan keterampilan pasien meningkat. Untuk syarat edukasi, mengedukasi dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami pasien dengan memprioritaskan masalah pasien. Yang kedua, materi edukasi gizi menyesuaikan dengan kebutuhan, pemahaman, tingkat pengetahuan, keterampilan, dan cara belajar pasien. Untuk monitoring dan evaluasi, monefnya antropometri targetnya memantau status gizi agar tetap normal, pelaksanaannya 1 bulan. Monefnya biokimia, targetnya nilai lab HB, trombosit, albumin, SGPT, dan GEA kembali normal. Pelaksanaan melakukan pemeriksaan setiap minggu. Asupan, monefnya asupan dengan target membandingkan asupan sehari dengan kebutuhan, pelaksanaan setiap hari dan setiap kali makan. Monefnya pemilihan jenis makanan dengan target membandingkan makanan yang dikonsumsi sesuai yang dianjurkan. Pelaksanaannya setiap hari dan setiap kali makan. Untuk menu seharinya, pagi nasi putih 100 gram, tumis kangkung 90 gram, tempe goreng 40 gram, roti tawar 35 gram, air putih 195 ml. Untuk selingan paginya, kentang rebus 75 gram, pisang ambon 100 gram, air putih 195 ml. Siangnya nasi putih 200 gram, tumis sawi 100 gram, ayam goreng 60 gram, melon 100 gram, air putih 195 ml. Selingan sore, semangka 100 gram, dadar gulung 50 gram. Malamnya nasi putih 200 gram, semur tahu 70 gram, telur puyuh 40 gram, dan air putih 185 ml. Untuk total analisis food of record dengan energi 1737,1, airnya 479,2, proteinnya 63,3, fatnya 49, lemaknya 49,8, karbohidrat 260,8, dietary fiber 12,7, alkoholnya 0%, PUFA 6,7, kolesterol 446,2, vitamin A 812,3, karoten 0,2, vitamin E 4,7, vitamin B1 0,7, vitamin B2 0,9, vitamin B6 2,0, dan total fol acid 238,9, vitamin C 75,8, sodium 424,7, potasium 2021,7, kalsium 400,3, magnesium 285,4, fosforus 768,1, iron 9,7, dan zinc 7,4. Berikut adalah leaflet yang saya buat, yaitu penyakit kanker. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus post-operasi. Dengan saya, Inggem Putri Kurnia, dengan NIM 2011311016, dengan mata kuliah Nutricare, dengan dosen pengampu Ibu Unzia Khadijah, MGZ. Untuk identitas pasien, dengan nama Nyonya Lili, usia 26 tahun, berat badan 40 kg, tinggi badan 160 cm, dengan keluhan perut, mulas, kadang-kadang kram,
berlangsung terus-menerus sejak 1 hari sebelum MRS. Pasien juga muntah setiap kali makan atau minum, tidak bisa flatus atau kentut, sulit BAP dan BAK, diagnosis penyakit ileus obstruksi, diagnosis bedah post-op laparotomi EC ileus obstruktif, EC strength, assessment antropometri, IMT, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat 40 dibagi 1,6 kuadrat sama dengan 15,6 kg per meter kuadrat atau underweight. Untuk BBI, TB dikurangi 100 kali 90%, 160 kurangi 100 dikali 0,9, yaitu 60 dikali 0,9 sama dengan 54 kg. Untuk biokimia sendiri, HB-nya rendah, leukositnya normal, trombositnya normal, MCV-nya normal, MCH-nya normal, MCHC-nya normal, albuminnya normal, Na-nya normal, K-nya normal, CI-nya normal, serologi CEA-nya tinggi, Na-nya normal, K-nya normal, dan JL-nya rendah. Untuk biokimia selanjutnya yaitu diagnosis bedah, post-op laparotomi EC ileus, obstruktif EC strength, riwayat penyakitnya radang usus dan usus buntu, riwayat gizi dahulu, nafsu makan pasien baik, tidak mempunyai alergi makanan, pasien juga sering mengkonsumsi telur, ikan laut, tempe, tahu digoreng, bayam, sawi, wortel, labu siam, pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan digoreng dan bersantan. Pasien jarang mengkonsumsi daging sapi atau ayam, sayuran atau buah berserat, kasar hampir tidak dikonsumsi, kecuali buah dan sayur yang disebutkan. Untuk fisik klinisnya, KUJM, suhu 37 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, TD 120,70 mmHg, mual muntah, bisa BAK, BAB, tapi jarang. Dietary historinya, dengan energi 2000 kilokalori, karbohidratnya 201 gram, proteinnya 77 gram, dengan lemak 60 gram. AMB-nya 665 ditambah 9,6 kali BB, 1,8 kali TB, 4,7 kali umur. Dengan hasil 1204,8 kilokalori. Untuk TE-nya sendiri, AMB kali FA kali FS dengan FA dan 1204,8, FA-nya 1,2, FS-nya 1,5 dengan hasil 2168,64 kilokalori. Untuk energi kebutuhannya pagi 25% kali TE, TE-nya 168,64 dengan hasil 542,16 kilokalori. Untuk selingan paginya 10% kali TE dengan hasil 216,86 kilokalori. Untuk siangnya 30% kali TE dengan hasil 650,59 kilokalori. Untuk selingan sorenya 10% kali TEE dengan hasil 216,86. Untuk malamnya 25% kali TEE dengan hasil 542,16 kilokalori. Untuk perhitungan makronutriennya sendiri, karbohidrat 55% kali kebutuhan dibagi 4 dengan hasil 298,18 gram. Untuk proteinnya 15% kali kebutuhan dibagi 4 dengan hasil 81,23 gram. Untuk lemaknya 20% kali kebutuhan dibagi 9 dengan hasil 48,19 gram. Untuk persen tingkat konsumsi, energinya 2000,0 dibagi 2168,64 kali 100% yaitu 92% yaitu defisit. Untuk karbohidratnya 201 dibagi 298,18 kali 100% yaitu 67% defisit. Untuk lemaknya 60 dibagi 48,19 kali 100% yaitu 124% defisit. Untuk proteinnya 77 dibagi 81,32 kali 100% yaitu 94% atau kelebihan. Untuk diagnosisnya sendiri, tensi 3.1 BB kurang, berkaitan dengan kurang nafsu makan, ditandai dengan IMT 15,6 kg per meter persegi underweight. NC 2.2 perubahan nilai laboratorium terkait permasalahan gizi berkaitan dengan usus, gangguan nyeri akut, ditandai dengan
Tandai dengan hasil kadar albumin rendah 3,5 gram per dl. NI 1.2 asupan energi tidak adekuat berkaitan dengan asupan energi harian tidak tercukupi ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 92% defisit ringan. Untuk NI 5.8 kekurangan karbohidrat berkaitan dengan berkurangnya asupan makanan karbohidrat ditandai dengan asupan karbohidrat hanya 67% defisit berat. NI 5.7 kekurangan protein berkaitan dengan berkurangnya asupan makanan protein ditandai dengan asupan protein hanya 94% defisit ringan. Untuk NI selanjutnya NI 2.1 asupan makanan inadekuat berkaitan dengan masalah pada usus dan kondisi fisik yaitu perut kram, kurang nafsu makan, BAB, BAK jarang dibuktikan oleh hasil pemeriksaan fisik klinis nilai albumin rendah 3,5 gram per dl. NP1.1 kurangnya pengetahuan terkait nutrisi berkaitan dengan pola makan dan asupan ditandai dengan asupan nutrisi yang tidak seimbang dan pola makan yang salah. Untuk intervensinya, pemberian terapi diet, ND1 pemberian diet tinggi energi tinggi protein, preskripsi terapi diet, jenis dietnya diet tinggi energi tinggi protein, bentuknya makanan biasa, metodenya oral, frekuensi 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Tujuan dietnya menaikkan berat badan hingga mencapai IMT normal, memperbaiki asupan Fe zat besi, yang ketiga memperbaiki pola makan menjadi pola makan yang baik dan seimbang. Prinsip diet, energi diberikan cukup, protein diberikan cukup, lemak diberikan cukup, dan karbohidrat diberikan cukup. Intervensi selanjutnya yaitu syarat diet, energi pasien dengan status gizi kurang diberikan 40-45 kilokalori per kilogram, berat badan pasien dengan status gizi normal sesuai kebutuhan, sedangkan pasien dengan status gizi lebih dikurangi 10-25% dari kebutuhan normal. Faktor stres disesuaikan dengan penyakit tertentu pada pasien. Protein pasien dengan status gizi kurang anemia diberikan 1,5-2,0 gram per kilogram berat badan, sedangkan pasien dengan status gizi normal atau lebih diberikan 0,8-1 gram per kilogram berat badan. Lemak diberikan 15,25% dari kebutuhan, karbohidrat diberikan sisa dari kebutuhan, vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan. Selanjutnya bahan makanan yang dianjurkan. Yang pertama telur, salmon, sayur hijau, kacang-kacangan, dan sup krim. Untuk makanan yang tidak dianjurkan, susu, keju, sosis, kentang goreng, dan dendeng. Selanjutnya NE.1 konten materi edukasi memberikan anjuran atau melatih pasien terkait diet tinggi zat besi sehingga pengetahuan pasien meningkat. NE.2 penerapan edukasi gizi memberikan anjuran serta melatih pasien agar pemahaman dan keterampilan pasien meningkat. Untuk syarat edukasinya, mengedukasi dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami pasien dengan memprioritaskan masalah pasien. Yang kedua, materi edukasi gizi menyesuaikan dengan kebutuhan, pemahaman, tingkat pengetahuan, keterampilan, dan cara belajar pasien. Untuk monitoring dan evaluasi, monef antropometri dengan target BP IMT normal, pelaksanaannya setiap hari, monef biokimia, target albumin normal, pelaksanaan melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium, pemeriksaan sampel darah. Monef asupan, target menambahkan asupan sesuai kebutuhan atau seimbang dan daya terima makan pasien, pelaksanaannya setiap hari. Untuk monef pemilihan jenis makanan dengan target membandingkan makanan yang dikonsumsi sesuai yang dianjurkan, pelaksanaannya setiap hari dan setiap kali makan. Untuk monef fisik klinis, targetnya perut tidak kram, nyeri membaik, kondisi membaik, pelaksanaan setiap hari dalam frekuensi makan 3 kali makan utama, 2 kali selingan, porsi sedikit tapi sering, makanan dalam bentuk biasa, dan mudah dicerna, pemberian makan dalam bentuk oral. Untuk menu sehari, pagi nasi putih 100 gram, tumis bayam sawi 100 gram, kentang rebus 100 gram, telur puyuh 50 gram, dan 1 buah melon 100 gram, serta air putih 195 ml. Untuk selingan paginya, kentang rebus
Untuk selingan paginya, kentang rebus 100 gram, 1 buah melon 100 gram, dan air putih 185 ml. Untuk siangnya, nasi putih 100 gram, ikan mas goreng 120 gram, tumis bayam 100 gram, dan pisang ambon 100 gram. Yang terakhir air putih 185 ml. Untuk selingan sorenya pisang emas 60 gram dan kue lapis 30 gram serta air putih 185 ml. Untuk makan malamnya bubur ayam 100 gram, telur puyuh 50 gram, kue bolu buku 10 gram, pisang ambon 100 gram dan air putihnya 195 ml. Untuk menu seharinya energi 1775,4, water atau airnya 364,9, proteinnya 57,3, lemaknya 61,6, karbohidrat 252,7, dietary fiber 13,4, alkoholnya 0, PUFA-nya 15,1, kolesterol 1005,8, vitamin A-nya 1036,6, karotennya 0,4, vitamin E 5,2, vitamin B1 1,1, vitamin B2 1,1, vitamin B6 3,2, total fol acid 258,3, vitamin C 83,1, sodiumnya 288,4, kalsiumnya 312,5, magnesiumnya 296,4, fosforusnya 1082,6, iron 10,5, zinc 6,6. Berikut adalah leaflet yang saya buat. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.